Pada hari Selasa, 5 Agustus 2025, suasana di Hotel Halogen Merauke dan ruang virtual Zoom dipenuhi oleh para pemangku kepentingan yang berkumpul dalam rapat Komisi Penilai AMDAL KPA Kabupaten Merauke. Rapat penting ini, yang dipimpin oleh Insinyur Dominikus Catur RB Master Engineer, selaku Ketua KPA, memiliki agenda utama penilaian kelayakan lingkungan hidup untuk dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Dokumen-dokumen ini disiapkan untuk rencana strategis pembangunan jalan akses sepanjang 135 km yang digagas oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sebagai sarana prasarana ketahanan pangan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh ketua dan anggota KPA, tetapi juga oleh tim teknis, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kepala Distrik Ilwayab, Guti, Kaptel, dan Muting, perwakilan masyarakat terdampak, serta tim penyusun dan penanggung jawab kegiatan. Mengingat tim uji kelayakan lingkungan hidup Kabupaten Merauke belum terbentuk, proses penilaian ini merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013. Kronologi panjang menuju kelayakan lingkungan. Perjalanan penilaian dokumen ini telah melalui serangkaian tahapan yang ketat. Pertama, penilaian formulir kerangka acuan KA. 7 Oktober 2024 Sekretariat KPA menerima formulir KA, namun hasil pemeriksaan administratif menyatakan dokumen tersebut belum lengkap, sehingga harus dikembalikan. 30 Oktober 2024, dokumen perbaikan formulir KA diterima kembali dan dinyatakan lengkap secara administrasi, untuk kemudian dinilai oleh tim teknis. 19 November 2024, rapat tim teknis menyimpulkan bahwa formulir KA belum disetujui. Tim teknis meminta perbaikan mendalam, khususnya terkait dampak penting hipotetik DPH. Dampak ini dibagi dalam 3 tahap. Tahap prakonstruksi, fokus pada perubahan persepsi masyarakat dan pendapatan selama survei, sosialisasi, dan pengadaan lahan, dengan batas waktu kajian 1-6 bulan. Tahap konstruksi, dampak yang lebih kompleks, meliputi peningkatan kesempatan kerja, penurunan kualitas air dan udara, peningkatan kebisingan, serta gangguan pada flora, fauna, dan biota air akibat pembangunan jalan, base camp, dan penyiapan lahan, dengan batas waktu kajian 2-3 tahun. Tahap operasi, dampak jangka panjang seperti penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan perubahan persepsi masyarakat, yang akan dikaji selama 5 tahun. Tim teknis juga meminta penyempurnaan pada batas wilayah studi, proyek, sosial, ekologi dan metode studi, formula perhitungan, justifikasi dampak, lokasi sampling, serta kelengkapan data dan perbaikan redaksional. Setelah perbaikan ini diselesaikan, formulir KA perbaikan diterima pada 12 Desember 2024 dan dinyatakan lengkap pada 16 Desember 2024. Kedua, penilaian dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. 22 Juli 2025, dokumen AMDAL, RKL, dan RPL diserahkan, namun lagi-lagi dinyatakan tidak lengkap secara administrasi dan harus diperbaiki. 25 Juli 2025, dokumen perbaikan diterima dan dinyatakan lengkap untuk selanjutnya dinilai oleh tim teknis. 4 Agustus 2025, rapat tim teknis memberikan beberapa catatan penting, seperti penyesuaian judul kegiatan, peninjauan ulang konsistensi dokumen, kejelasan perakiraan besaran dampak dan batas wilayah studi, perbaikan RKL-RPL agar indikatornya terukur, serta penyempurnaan peta dan koordinasi dengan instansi terkait. Keputusan dan langkah selanjutnya. Puncak dari seluruh proses ini adalah rapat KPA Kabupaten Merauke pada 5 Agustus 2025. Berdasarkan hasil penilaian yang komprehensif, dokumen AMDAL, RKL, dan RPL dinyatakan layak lingkungan hidup. Namun, keputusan ini disertai dengan catatan wajib perbaikan yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa. Beberapa kesepakatan krusial yang dihasilkan dari rapat ini meliputi: 1. Rekomendasi kelayakan. Ketua KPA akan menerbitkan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup setelah dokumen diperbaiki dan disetujui oleh tim teknis. 2. Dialog dengan masyarakat adat.
Pemrakarsa wajib mengadakan pertemuan dengan masyarakat adat dari 9 kampung terdampak, Wanam, Wogekel, Salamepe, Nakias, Tagaepe, Ihalik, Kaniskobat, Kaptel, dan Selau, untuk menyepakati nota kesepakatan terkait dampak sosial, budaya, dan ekonomi. 3. Hak ulayat. Pemrakarsa harus mengidentifikasi marga-marga pemilik hak ulayat, memetakan batas wilayah adat, dan memberikan tali asih. Pemrakarsa menerima semua catatan dan kesepakatan tersebut. Dokumen perbaikan harus diserahkan kepada tim teknis KPA paling lambat 14 hari kerja setelah berita acara diterima, untuk proses asistensi. Dengan demikian, notulensi rapat ini menjadi pedoman penting yang tidak terpisahkan dari berita acara, memastikan setiap catatan ditindaklanjuti secara serius demi kelancaran proyek yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Terima kasih kepada